Kyu itu peringkat 1 di seluruh sekolah. Pasti dia bakal dapat kelas tempur tingkat tinggi rang S. Nilai akademik emang nggak ada gunanya. Pindah kelas itu soal bakat. Lihat aja sifatnya yang aneh itu. Selalu menyendiri. Bisa dapat kelas pendukung aja udah syukur banget. Keajaiban namanya kalau dia berhasil. Bener nggak, Zixia? Terserah dia mau jadi apa. Yang penting jangan sampai lebih hebat dari aku. Dia selalu ngerebut posisi pertamaku. Kali ini, aku bakal benar-benar ngalahin dia. Kyu, kelasmu adalah Beast Tamer rang S. Kok bisa begini? Hahaha, lucu banget, Beast Tamer rang F. Itu MAH lebih rendah dari kelas pekerja biasa. Mau buang-buang duit buat tiara monster pun gak bakal guna. Bakat sampah kayak gini mana mungkin bisa. Masuk ke universitas elit manapun. Akhirnya, aku gak perlu jadi bayang-bayang dia lagi. Tunggu, apa yang terjadi? Cahaya apa ini? Jangan-jangan. Ini kebangkitan tingkat mitikal, item legendaris. Eye of Apocalypse. Dia langsung dapat skill yang jauh melampaui rang 3S. Skill tingkat mitikal yang luar biasa gila. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mulia, pahlawan itu telah membangkitkan skill tingkat mitikal. Seberapa tinggi level kekuatannya di masa depan nanti? Aku pernah dengar soal Eye of Apocalypse. Skill itu bisa menembus segala jenis penyamaran musuh. Bahkan bisa mendeteksi spirit beast dan item langka apapun. Hebat sekali. Lagi-lagi. Dia jadi yang nomor 1. Sial, kenapa Kyu selalu saja beruntung? Dia cuma beruntung aja, kayak dapat durian runtuh. Gak sengaja ngebangkitin skill mitikal karena hoki doang. Kalau nggak bisa kontrak monster yang kuat, skill itu nggak bakal ada gunanya. Makhluk apa ini? Tenanglah, aku akan menyelamatkanmu. Ini. Divine Phoenix Cahaya Abadi. Kekuatan ini. Aku bisa merasakan kekuatannya mengalir deras ke seluruh tubuhku. Selamat, kau telah berhasil menjalin kontrak dengan Spirit Jade, Yuling. Reinkarnasi Dewa Lembah yang legendaris. Dia bisa berubah wujud dari manusia ke monster dengan mudah. Keberadaannya jauh melampaui monster legendaris manapun. Dan dia sendiri yang memilih untuk terikat kontrak dengan Kyu. Jadi, si primadona sekolah ini sekarang jadi tungganganku. Bisa bertarung, sekaligus bisa main sama gadis monster kapan saja. Enak banget. Wow. Lihat itu, Zixia ternyata memiliki Yuling. Bahkan jenis yang sangat langka, Phoenix Cahaya Ilahi. Tamatlah riwayat kita. Bagaimana bisa bersaing? Persetan dengan monster neraka itu, dia bahkan bisa memanggil Zixia. Benar-benar keberuntungan yang menjijikan. Bagaimana mungkin dia bisa terikat kontrak dengannya? Harusnya dia terikat denganku, bukan si pecundang itu. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi? Kau adalah Yuling. Begitu kau bergerak, kontraknya otomatis aktif. Mana mungkin, ini tidak masuk akal. Terikat dengan Beast Tamer kelas F, kau bahkan tidak pantas. Benar-benar tidak sudi. Dengar ya, secara hukum. Aku adalah tuanmu sekarang, dan kau hanyalah pelayanku. Mimpi saja kau, brengsek. Aku akan cari cara apapun untuk memutus kontrak sialan ini. Zixia, jangan buang energimu meladeni sampah seperti dia. Tenang saja, aku akan bantu carikan solusinya. Tunggu saja pembalasanku. Urusan kita belum selesai, camkan itu. Kau akan menyesali hari di mana kau bertemu denganku. Aku merasakan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Jangan pernah remehkan aku di masa depan nanti. Dengan mata apokalipse ini, aku bisa melihat atribut dan kelemahan siapapun dengan mudah. Kurasa kelas F memang terlalu lemah untuk saat ini. Bagaimana caranya agar aku bisa tumbuh kuat dalam waktu singkat? Apa-apaan ini? Aku berniat ganti profesi. Gagal jadi petarung utama sih tidak masalah. Tapi, kenapa aku malah berubah jadi Yuling? Karena kau sudah mengetahuinya. Aku tidak akan menyembunyikan rahasia ini lagi darimu. Keluarga kita adalah reinkarnasi roh kuno dari generasi ke generasi. Tak disangka, kau mewarisi garis keturunan Yuling itu. Masa bodoh soal roh kuno atau apapun itu. Aku tidak mau jadi pelayan rendahan kelas F. Menjadi budak Beast Tamer sampah. Memalukan sekali. Aku harus segera memutus kontrak ini. Kecuali dalam 3 bulan ke depan, Hugh melepaskannya secara sukarela. Jika tidak, maka tidak ada jalan lain lagi. Mustahil. Dia pasti sangat ingin mempermalukanku. Mana mungkin dia mau melepaskanku begitu saja. Sial, pasti ada cara lain. Gawat, Jialai menantang Hiyu duel 1 lawan 1. Mereka berdua sudah masuk ke wilayah pegunungan Yowin. Di sana penuh dengan monster ganas yang mengerikan. Sangat berbahaya, bahkan tikus pun tidak berani berkeliaran di sana. Mereka baru level 1, berani-beraninya mereka nekat masuk ke sana. Gawat, atributku dan wilayah ini. Kalau dia mati, kekuatanku pasti bakal melonjak drastis. Jianglai, di sini dingin banget. Gimana kalau kita mundur saja? Aku ini ksatria peringkat A. Selama ada aku, apa yang kau takutkan? Kalau ada yang nyalinya ciut, mending buruan sujud minta ampun.
daripada cari mati sendiri. Berisik. Halah, sok jagoan terus saja kau. Lihat saja nanti, kau pasti bakal kencing di celana. Awas, 30 meter di depan. Ada serigala abu haus darah mendekat. Jangan bercanda. Serigala itu biasanya cuma ada di dataran berbatu. Mana mungkin mereka muncul di tempat seperti ini? Kalau takut bilang saja, nggak usah banyak alasan. Omong kosong. Aku tetap mau lewat sini. Hah. GRRR. Kau gila ya? Ini benar-benar bahaya. Lebih baik mati daripada jadi pengecut. Sebelum akhir tiba, belum tentu aku yang akan kalah. Ayo lari, kalau dia mau mati, biarkan saja. Lagian, siapa suruh sok hebat? Jadi pahlawan itu ada harganya. Ini. Apa? Bukankah dia cuma seorang guardian? Dari mana dia dapat pedang kematian itu? Mata apokalips bisa dengan mudah mendeteksi monster dan harta karun di sekitar sini. Kalau aku tidak punya persiapan, mana berani aku menginjakan kaki di gunung bayangan ini? Cari mati saja. Hebat banget, padahal dia cuma guardian. Tapi serangannya jauh lebih akurat dari Siksatria Jianglei. Mustahil, kekuatan fisik guardian itu lemah. Tapi kenapa dia bisa secepat itu memainkan pedangnya? Kau yang membunuhnya, kau berhasil menghabisi monster level 12 sendirian. Ini sih perkara gampang. Gawat, itu Raja Serigala. Dia memanggil kawanannya. Habislah kita, melawan satu raja saja sudah susah. Apalagi sekarang mereka datang segerombolan. Sial, gimana ini? Aku nggak mau mati di sini. Tolong. Diam. Sung Zixia, cepat murnikan Phoenix cahaya itu. Kita akan menyatukan kekuatan. Apa ini bakal berhasil? Cepat pergi. Lari, nyawa kita lebih penting. Dia sudah pasti nggak bakal selamat. Ini. Kekuatan jiwa emas, padahal baru bakat tingkat 1. Tapi kekuatannya bisa meningkatkan semua skill sampai 10 kali lipat. Bisa punya bakat tingkat hijau saja sudah luar biasa. Tapi dia punya warna emas. Kalian pasti salah lihat, kan? Dia itu cuma pecundang. Gak mungkin punya bakat sehebat itu. Dengan kekuatan emas, membantai monster jadi 10 kali lebih mudah. Bahkan dia bisa naik ke level 2 secepat itu. Benar-benar di luar nalar. Kerja bagus. Halah, itu cuma keberuntungan belaka. Hah? Kau benar-benar berhasil. Tunggu dulu. Persetan dengan itu, cepat habisi mereka sekarang. Benar, kalau dibiarkan mereka akan jadi ancaman besar. Tenang saja, aku punya rencana lain. Jangan sok suci. Jangan bilang kau berniat melepaskan mereka karena kasihan. Apa kau? Astaga. Kau benar-benar menjadikan mereka peliharaanmu. Raja Serigala Haus Darah itu punya dendam yang sangat kuat. Dia tidak akan pernah mau tunduk padamu. Kondisi Raja Serigala itu sudah sekarat. Bahkan dengan ramuan tingkat tinggi atau pil penyembuh sekalipun. Tetap saja tidak akan ada gunanya. Aku punya caraku sendiri. Pecundang sepertimu tak usah banyak bicara. Tunggu saja sampai aku naik level nanti. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping, dasar Beast Master sampah. Sudah kembali normal. Sepertinya aku mulai paham cara mengendalikannya. Sekarang, apa yang kau inginkan dariku? Heh, dugaanku memang tidak meleset. Berkat kekuatan jiwa emasku ini, bakatmu bisa naik dari tingkat perak ke emas hanya dalam 1 hari. Luar biasa. Pantas saja aku merasa tenagaku meluap-luap. Wah, gila, keren banget.
Kalau kualitas spirit bisa naik secepat ini dalam waktu singkat. Bukankah ini benar-benar gila? Apa gunanya? Beastmaster itu kelas sampah. Cuma bisa bersembunyi di balik punggung wanita. Memalukan. Jiang Lei, bisa diam tidak? Sih. HMPH, aku tidak keberatan melepas kawanan serigala itu lagi. Dan membiarkanmu mati sendirian di sini. Cih, dasar licik. Terima kasih. Karena sudah menyelamatkanku hari ini. Hah, cuma ucapan terima kasih saja. Yang benar saja. Misi tahap pertama sudah diambil semua oleh murid lain. Hanya tersisa misi membasmi ikan mas terbang bersisik besar. Yang sampai sekarang belum ada yang berani mengambilnya. Ya, mau bagaimana lagi? Ikan mas terbang itu termasuk monster tingkat tinggi yang berbahaya. Kalau bukan petarung kelas atas, mana mungkin bisa menang? Guru, biarkan saya yang menyelesaikan misi ini. Apa kamu sudah gila? Padahal mentor tingkat tinggi saja. Kesulitan setengah mati untuk menghabisinya. Terus kamu pikir kamu bisa? Hanya seorang guardian kelas F. Misi ini terlalu berbahaya buatmu. Kamu tidak akan sanggup, benar? Nyamuk raksasa itu ukurannya luar biasa besar. Kekuatannya ngeri. Kalau nekat, nyawamu taruhannya. Cih, belum dicoba mana tahu. Misi buruan adalah jalan pintas paling cepat untuk naik level. Bukan cuma untuk memperkuat monster kontrakku. Tapi aku juga butuh rumput dewa untuk menyembuhkan Bloodthirsty Wolf King. Dasar anak keras kepala. Apa kamu memang ingin mati? Hah? Aku. Tunggu, biarkan saja dia mencoba. Anggap saja latihan. Tapi kalau bahaya, jangan dipaksakan. Asiang, siapkan suar. Kami akan kirim bantuan kalau terjadi sesuatu. Tidak perlu. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak sadar apa kemampuannya seberapa. Apa kalian tidak merasakannya? Anak ini memiliki aura emas yang sangat kuat. Bukankah dia baru kelas 1? Kalau begini terus, 10 tahun lagi dia bakal jadi tak tertandingi. Kita benar-benar bisa. Apa perlu panggil bantuan lagi? Takut? Ya. Siapa yang takut? Lihat saja, aku bakal rebut posisi nomor 1 darimu. Suara teriakannya dari arah depan. Ayo kita cek. Bukannya itu Yuruoyo. Kakak kelas tingkat 3 yang populer itu. Sial, serangan seperti itu pun tidak mempan. Siapa? Siapa yang sedang bertarung? Bagaimana ini? Dia bahkan tidak lecet sedikit pun. Cepat menghindar, dia mengincar kita. Semburkan api mengalir, cepat. Gawat. Gawat. Kalau begini terus, dia bisa mati. Jangan. Jangan selamatkan aku. Tidak, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Hancurlah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku menggunakan mata apokalips. Nyamuk raksasa ini memang kelihatan sangat mengerikan. Tapi titik lemahnya ada di ubun-ubun. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Tentu saja, dengan roh sehebat aku. Mana mungkin dia lemah? Ya, beda tipislah sama aku. Kamu. Praktisi kelas F. Bisa-bisanya sudah mencapai level 6. Tadi pas masih level 2, aku berhasil bunuh ikan terbang raksasa itu. Gak nyangka, kekuatan kontraknya malah naik 3 kali lipat. Tapi kok kamu udah level 6, sedangkan aku baru level 3. Ya jelaslah, kan aku ini tuanmu. Tuan apaan? Pokoknya aku bakal cari cara, buat mutusin kontrak sialan ini. Lihat aja nanti. Oke, balik ke topik. Ngapain kamu ada di sini? Awalnya aku mau ke lembah Juekian buat cari pusaka. Tapi malah nyasar, terus diserang monster itu. Sebagai tanda terima kasih. Ambil nih, rumput abadi Mesia yang kutemukan. Ini tanaman langka, loh. Efek penyembuhannya luar biasa. Pas banget buatku.
Wah, gila. Selain dapat tunggangan keren, Hiu bahkan bisa akrab sama Kak Yu, Dewi kampus kita. Hah, cuma gara-gara dapat satu Guardian kelas F. Matamu buta? Ya, kamu nggak lihat. Panel status yang dia pamerin tadi. Baru juga ganti profesi, udah level 6. Bener juga. Gimana caranya dia secepat itu? Aku aja butuh berbulan-bulan buat sampai level 4. Kayaknya aku terlalu mencolok. Lebih baik sembunyiin panel statusnya. Tugas sudah selesai. Mana hadiah item legendaris buatku? Lihat, ini inti mustika dari ikan terbang raksasa itu. Ikan itu kan cuma ada satu. Terus dia dapat mustikanya dari mana? Luar biasa, memang pantas disebut asasin bayangan kelas S. Guru memang gak salah pilih orang. Masa depanmu pasti cerah. Sini. Terimalah pil roh ini. Setelah diminum, pil ini bisa mengalihkan 50% serangan lawan. Tunggu dulu, apa-apaan ini? Kamu sudah bosan hidup? Heh, barang ini jadi milikku. Gak tahu malu? Ya, yang bunuh monster itu kan Hiu. Kenapa malah kamu yang cari muka? Cao Min, mustika yang kamu bawa itu jelas-jelas palsu. Jangan asal bicara, dia itu cuma guardian kelas rendah. Mana mungkin bisa bunuh monster level tinggi? Aku ini petarung utama kelas S. Gak ada gunanya aku bohong soal ginian. Hiu memang punya potensi. Tapi kalau cuma modal potensi, mustahil bisa bunuh monster itu. Kalian jangan coba-coba menipu kami. Kami gak bohong, Hiu yang benar-benar membunuhnya. Cao Min, kalau memang kamu yang membunuhnya, skill tempur utama apa yang lo pakai tadi? Tadi gue panik, asal keluarin jurus aja. Mana sempat gue inget-inget. Spesialisasi lo itu serangan tusukan. Tapi kulit monster itu kebal senjata tajam. Gimana cara lo ngelukain dia? Bahkan aura monster di mutiara palsu lo ini. Kelihatan banget bohongnya. Lain kali kalau mau nipu, riset dulu yang benar. Hah, masih ada sisa energi. Dari monster itu, ini beneran. Hao Ming, jelasin ke saya, apa maksudnya ini? Guru, maafkan saya. Saya cuma terlalu terobsesi pengen naik level. Tapi dia selama itu, mana mungkin bisa bunuh monster level tinggi. Gue udah level 6. Lebih tinggi dari lo, kan? Gue lemah, terus sampah kayak lo ini apa? Lo baru aja reinkarnasi. Gimana caranya bisa langsung level 6? Guru, lihat bajingan ini, gak ada satupun omongannya yang benar. Hiu, jujur saja. Siapa yang bantu? Kamu habisi monster itu. Katakan yang sejujurnya, dan kamu akan tetap dapat hadiah. Bohong, buka mata lo lebar-lebar. Dan lihat sendiri level gue. Hah, gak mungkin, orang lain butuh 3 tahun latihan keras. Cuma buat nyampe level 6. Cuma bunuh satu monster, lo naik 4 level dalam sehari. Gila. Bakal jadi sekuat apa lo nanti? Ada gue yang nge-support, apa sih yang gak mungkin? Gue udah buktiin semuanya. Gak perlu didebatin lagi. Pil roh Vermilion ini sah jadi milik gue. Tentu saja. Luar biasa. Anak muda zaman sekarang memang beda. Dengan bakatmu ini, kita gak perlu takut lagi sama invasi monster nanti. Maafkan mata tua saya ini, saya hampir saja melewatkan seorang jenius. Gue. Bentar, skill, damage transfer, ini. Gimana cara pakainya? Kan ada lo, hewan panggilan gue. Lo mau numbalin gue? Sini kalau berani. Lo emang bisa bunuh gue. Tapi kalau gue mati, lo juga bakal sekarat. Gue nggak terima. Gue bisa habisin lo dalam sekejap. Kawanan serigala abu-abu harusnya tinggal di padang rumput. Tapi kalian malah pindah ke gunung hantu. Pasti ada alasannya, kan? Sayangnya lo nggak bisa ngomong. Jadi gue nggak bakal pernah tahu kenapa. Tapi kalau lo ikut gue, lo dan kawanan lo bakal aman. Jadi, lo mau ikut gue, kan? Bagus. Sebentar lagi, lukamu pasti akan sembuh total. Gawat, Hiu, ada masalah besar. Si pengguna obat terlarang peringkat F itu beneran datang menantang. Cih, sampah. Berani-beraninya pakai obat buat naik level. Habisi saja dia nanti. Kak, jangan kasih ampun sedikit pun ya. Tenang saja, aku paling suka memberi pelajaran pada sampah seperti dia. Malam ini, aku akan membersihkan kotoran ini. Sudah terima tantangannya? Kau tidak kencing di celana, kan? Mau tanding apa? Sombong juga kau. Pantas saja nyalimu besar. Berani minum obat terlarang demi naik level instan dalam sehari. Hiu tidak pernah menyentuh obat terlarang. Oh, jadi ini primadona SMA Jiang Cheng yang legendaris itu. Ternyata memang cantik. Dan galak juga. Aku tidak akan membiarkan fitnah ini, dan jangan harap kau bisa menyentuh orangku. Sok pahlawan sekali. Diri sendiri saja sudah di ujung tanduk, masih bisa bicara besar. Oke, kita tanding Phantom Beast saja. Siapa yang kalah, harus menyerahkan Phantom Beast terkuatnya. Boleh juga, Kak.
Tapi Suzisia itu partner, bukan Phantom Beast. Mana bisa dijadikan taruhan? Benar, Hiu, kau dilarang menggunakan Suzisia. Kalian jangan keterlaluan, Jiang Tian itu jenius peringkat S. Dari sekolah sebelah. Koleksi Phantom Beast tingkat tingginya sangat banyak. Kita tidak akan mungkin menang. Takut? Ya. Hehe, kalau kau berlutut minta ampun sekarang. Dan biarkan Suzisia menemaniku bermain sebentar, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Sampah seperti dia. Tidak perlu kau yang turun tangan. Ajalmu sudah di depan mata. Masih saja keras kepala. Hah. Itu. Ular sisik naga Qian Kun. Ini kan beast tingkat luar biasa. Bahkan punya racun yang sangat mematikan. Jangan panik. Jurus tanpa sesal. Cuma segini yang kau sebut terkuat? Kau sedang melawak, ya? Hahaha, dia benar-benar datang untuk melucu. Aku rasa beast cacat seperti itu memang tidak laku. Makanya dia sengaja mencari kesempatan untuk membuangnya. Heh, siapa juga yang takut padamu? Kalian. Kalian sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya dia. Cukup 10% kekuatannya saja untuk menghabisi kalian. Kau mau menakuti siapa? Hah? Aku rasa otakmu sudah benar-benar rusak. Tadinya mau kusisakan nyawa serangga busukmu itu. Tapi sekarang, jangan harap ada yang selamat. Bakar semuanya. Ular naga Qian Kun. Sekarang, incar titik lemahnya. Jangan mimpi, kecepatan reaksi seranggaku ini luar biasa. Dia tak akan membiarkanmu punya celah sedikit pun. Kak Jiang, gawat, situasinya tidak memihak kita. Ingat, binatang buas yang terdesak. Justru lebih tahu cara merobek tenggorokan lawannya. Omong kosong. Ular naga Qian Kun, gunakan lilitan maut. Terima kasih, Pak Wang. Tak ada satupun makhluk yang bisa lolos. Dari lilitan maut kesayanganku ini. Jangan buang tenaga. Kau senang terlalu cepat. Apa? Kenapa monsterku malah mati? Serang. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja ular naga itu unggul. Tapi sekejap mata. Dia sudah mati. Bagaimana mungkin monster tingkat tinggi yang mematikan? Bisa dikalahkan oleh monster liar level 12. Yang bahkan masih terluka parah. Ini monster terkuatku, kenapa bisa lenyap begitu saja? Dasar licik, kau pasti curang dengan ramuan penguat. Mana mungkin teknik pedangmu sehebat itu? Hiu, jaga bicaramu. Mulut besar sepertimu memang harus diberi pelajaran. Aku tidak sudi menggunakan cara kotor seperti itu. Mustahil, bagaimana mungkin pecundang kampung sepertimu? Dengan gaya bertarung rendahan itu. Bisa mengalahkan si jenius ini. Aku punya ikatan kontrak dengan monsterku. Semakin ganas ular naga itu menyerang, maka ajalnya akan tiba semakin cepat. Tunggu saja, Hiu. Akan kuhabisi kalian satu persatu. Tapi, bagaimana bisa melawannya hanya dengan satu jurus? Kau kalah. Sesuai taruhan, monster terkuatmu sekarang jadi milikku. Baik, ambil saja, tapi jangan menyesal setelah ini. Ini adalah prajurit monster terkuatku. Selain ular naga Qian Kun tadi. Sekarang, dia milikmu. Kalau begitu, kuterima dengan senang hati. Ini monster tingkat transenden. Kau berikan begitu saja padanya. Memberi, tidak, aku sedang menjebaknya. Lihat saja, pertunjukan serunya baru akan dimulai. Nasibmu sedang bagus ya. Bisa dapat monster tingkat transenden secara cuma-cuma. Benar, ini beast tingkat transenden. Kekuatannya tidak akan kalah dari spirit tamar level 3 sepertimu. Kau meremehkanku, ya. Awas. Kau tuannya, tapi kenapa kau malah membunuhnya? Secara tradisi hal ini tidak mungkin, tapi mayat yang berserakan. Aku lupa, ini adalah induk Black Widow. Dia akan memangsa pasangannya sendiri demi menjadi lebih kuat. Bagus, akulah tuannya. Sialan, pantas saja dia begitu patuh. Telan saja semuanya. Tenang saja,
Ajalmu belum tiba. Meski hanya bakat level 1, kekuatan emasku bisa meningkatkan kekuatan semua naga langit hingga 10 kali lipat. Apapun yang kau bisa, aku juga bisa. Jangan coba-coba melawanku. Sudah tahu rasa? Pilih sekarang, mati, atau jadi budakku. Pilihan cerdas. Sekali lagi kau berulah, akan kuhabisi tanpa sisa. Kau terluka. Hanya luka kecil. Sepertinya kau terkena duri beracun dari jaring laba-laba itu. Ulurkan tanganmu, ini harus segera diobati. Jangan sampai infeksinya makin parah. Kau mencemaskanku. Jangan mimpi. Kau itu aset berhargaku saat ini. Kalau kau kenapa-napa, aku juga yang akan repot. Jadi, jangan kegaran dulu. Kita harus bertahan, jangan biarkan monster-monster ini mengacaukan dunia. 18 tahun lalu, aku mempertaruhkan nyawa demi menjebak mereka. Mengurung para iblis itu di dalam menara penjinak iblis. Hingga akhirnya bencana berdarah itu berakhir. Sialan, kekuatan para iblis itu bangkit kembali. Hanya dengan kekuatan kita berdua, kita tidak akan bisa bertahan lama. Benar. Begitu segelnya hancur dan mereka keluar, dunia akan jatuh ke dalam kiamat. Kita semua akan mati. Mungkin. Ada satu orang yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hah, maksudmu si SSS Rang itu? Si jenius Yuran, bakatnya memang luar biasa. Kecepatan kultivasinya pun tidak masuk akal. Bukan dia. Kalau begitu, pasti si Raja Iblis Mingtian, yang bisa memanggil pasukan iblis itu, kan? Dia sudah mencapai level 56. Bukan dia juga. Lalu siapa lagi, di seluruh dunia ini? Tidak ada kandidat yang lebih pantas dari mereka berdua. Dia hanyalah seorang bis tamar kelas F. Saat ini dia masih bersekolah di SMA Jiangcheng. Kau sudah gila, ya? Mana mungkin seorang kelas F bisa menyelamatkan seluruh dunia? Dia berbeda. Dia berhasil membangkitkan skill tingkat mitik, bahkan memiliki aura Phoenix Dewa Cahaya. Meski begitu, bukan berarti dia bisa menaklukkan monster semudah itu. Bagaimana kalau kita uji saja? Biar kita tahu, apa dia memang pantas memikul tanggung jawab besar ini. Sepuluh meter di depan, tepat di samping pohon tua itu, terdeteksi kristal es langka dalam jumlah besar. Raja Serigala Haus Darah, di sisi kanan. Banyak sekali. Kristal es ini benar-benar barang langka yang sangat berharga. Kalau ku jual satu peti saja, aku bisa jadi kaya mendadak. Merawat monster serangga memang butuh biaya besar. Tapi dengan uang sebanyak ini, aku bisa membesarkan mereka sesukaku. Bahkan menciptakan monster mitik yang sempurna. Apa-apaan ini? Sialan. Kristal-kristal es ini ternyata sengaja disegel di tempat ini. Dan pohon tua itu adalah penjaganya. Gawat, aku harus cari jalan keluar. Kalau tidak, kita semua akan mati konyol di sini. Babi haus darah, serang dahan pohon itu dengan racun darahmu. Akhirnya, dia tumbang juga. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Barang-barang untuk pemula sedang diskon, silakan dilihat. Harganya kurang cocok. Ada barang lain. Duitku sedang banyak setelah menjual kristal es tadi. Aku harus membeli item tingkat tinggi, agar monsterku bisa berevolusi. Kalau miskin mending pergi sana, beli saja barang rongsokan. Jangan bikin malu diri sendiri di sini. Benar, tidak punya uang tapi banyak maunya. Kudengar orang ini naik level dengan cara yang tidak wajar. Bukannya sembunyi di rumah, malah berani pamer di depan umum. Rumor hanya dipercaya oleh orang bodoh. Fitnah murahan tanpa bukti seperti ini. Hanya orang tolol yang akan percaya. Siapa yang kau panggil tolol? Siapa yang menuduh? Dia yang harus memberi bukti. Kalau kalian tidak punya bukti, akan kulaporkan masalah ini ke sekolah. Hukuman minimalnya adalah skorsing. Hah? Tapi. Aku juga cuma dengar dari orang lain. Bukan aku yang memulainya. Tolong, jangan laporkan aku. Aku tidak mau kena skors. Benar-benar tidak tahu malu. Bisanya cuma mengancam saja. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Kau sudah melanggar aturan sekolah. Kalau masalah ini sampai ke telinga pihak sekolah, kau pikir kau bisa apa? Hah? Ya, karena kita ini teman sekelas. Aku tahu keluargamu itu miskin melarat. Anggap saja aku sedang berbaik hati memberimu sedikit sedekah. Siapa juga yang mau? Aduh,
Sakit. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Sudah miskin, tapi masih saja so gengsi. Menurutku, yang tidak tahu diri itu justru Kayu. Ini pasti salah paham, kan? Aku ini cuma sedang perhatian pada teman sekelas. Abaikan saja dia. Ini, ambillah. Anggap saja ini balasanku karena sudah menolongku waktu itu. Permata roh itu harganya 10.000 kain. Dewiku. Benar-benar memberikannya pada Hiu. Bukan begitu. Kayu, apa kakak sedang ditipu olehnya? Untuk apa membuang uang demi bocah licik seperti dia? Diam, kalau dia kau sebut licik. Lalu kau ini apa? Sampah. Hihihi. Rasakan itu, dipermalukan langsung oleh sang dewi. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah gali lubang karena malu. Kayu, terima kasih atas niat baiknya. Tapi kalau hanya permata roh ini, rasanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kami saat ini. Kayu, dengar itu. Dia mulai ngelunjak, dia mau memeras kakak. Semahal apapun akan aku beli. Memangnya kenapa? Banyak cowok di sekolah yang mengejar Kayu tapi selalu dicuekin. Tapi kenapa dia malah memanjakan Hiu seperti ini? Memeras? Bagaimana kalau aku beli sendiri saja? Aku mau yang ini. Sudahlah, yang itu harganya sangat mahal. Batu ini setidaknya berharga 200.000 kain. Jangan banyak bual. Kalau kau sanggup beli, aku akan menggonggong 3 kali. Kartu Soul. Kau. Apa kau ini anak orang kaya yang sedang menyamar? Mustahil, ini pasti bukan. Ini bukan kartumu, kau pasti mencurinya. Mencuri? Aku baru saja dari pasar perdagangan. Untuk menjual 1 peti penuh emas ulat es. 1 bongkahnya saja laku minimal 300.000 kain. Kalau 1 peti, nilainya bisa mencapai ratusan juta. Tapi ulat es itu hanya ada di hutan September. Dengan kemampuan Hiu yang payah begitu, mana mungkin dia bisa mengalahkan monster berusia ratusan tahun? Aku percaya Hiu, dia nggak mungkin bohong. Kayu, kamu itu terlalu polos. Mana ada harga diri buat sampah yang berani nyuri penawar kayak dia? Cermin Suantian bisa memutar ulang ingatan dan mengungkap kejadian yang sebenarnya. Biar ku bongkar semua kebohongan Hiu sekarang juga. Wah, gila. Hebat banget. Luar biasa. Adegan evolusi monster ini benar-benar gila. Tadi aku sempat ragu sama Hiu soal penawar itu. Tapi setelah lihat ini, semua rumor itu terbukti cuma omong kosong. Gak mungkin, ini pasti palsu. Gimana bisa kamu jadi secepat ini dalam waktu singkat? Benar kan apa kataku? Hiu itu emang dari awal sudah hebat. Oh iya? Tadi kamu bilang apa ya? Katanya mau gonggong kayak anjing. Ayo, aku dengerin nih. Kenapa? Ada yang gak terima kalah ya? Mau lari dari janji? Hah? Hah? Kok bisa jadi begini? Wah, wah, wah. Bagus. Ini, dan ini. Aku ambil semuanya. Baik, Hiu. Baguslah, dengan barang-barang ini. Evolusi monster dan ningkatin atribut bakal jadi gampang banget. Kecil itu MAH. Sebenarnya, aku punya satu permintaan. Apa itu? Ini event Dumeon tingkat dewa. Semua pesertanya itu petarung elit dari 6 SMA terbaik. Cuma yang jago yang bisa ikut. Gimana bisa ada 2 anak kelas 1 nyelip di sini? Kalau Maisie sih aku nggak masalah, dia kan primadona sekolah. Tapi cowok ingusan ini. Masa dia cuma Guardian peringkat F? Kak, kita itu butuh support. Guardian nggak bakal berguna buat kita. Apalagi kamu malah bawa Guardian peringkat F. Kamu mau bikin aku mati jantungan? Hah? Liang Hi, tenang dulu. Kalau ada Hiu di tim kita pasti bakal makin tak tertandingi. Tapi ini kan kompetisi tim. Kalau menang, kita dapat poin tambahan buat ujian. Cuma itu cara biar bisa masuk Akademi Huaxia. Jangan remehkan kami. Kemampuan Hiu itu jauh lebih hebat dari 1000 support sekalipun. Cih, ngomong doang emang gampang. Kalian para cewek emang cuma modal naksir doang. Mentang-mentang dia ganteng, langsung aja dibela. Siapa juga yang naksir? Itu kan sama saja memaksanya kalau terus ditempelkan padaku. Menyebalkan sekali. Tujuanku cuma satu, masuk ke Akademi Huaxia. Aku nggak mau ya jadi beban gara-gara kalian. Aku pindah tim saja kalau begitu. Terus gimana? Kalau anggotanya nggak sampai 4 orang, kita nggak bisa ikut kompetisi. Iya juga. Kita harus cari 1 orang lagi. Permisi. Apa aku boleh bergabung? Mereka bilang profesiku nggak berguna. Makanya aku ditendang dari tim. Tolong, izinkan aku ikut kalian. Aku benar-benar butuh poin tambahan ini. Baiklah. Terima kasih. Aku janji tidak akan merepotkan kalian. Nah, sekarang tim kita sudah lengkap. Tim yang lemah biasanya langsung gugur. Apalagi sekarang malah ditambah orang dari kelas pendukung. Siapa yang bakal menang? Kita lihat saja nanti. Sepupu, kita kan masih saudara. Mending kamu gabung ke tim kami saja. Nanti biar aku tendang 1 orang demi kamu. Gak perlu, aku gak tertarik. Bagiku, tim kami yang paling kuat. Kamu sedang bermimpi, ya, kalau sampai terluka nanti. Jangan salahkan aku. Siapapun yang sampai ke tahap akhir dan mendapatkan buah iblis, dialah pemenangnya.
Jika kalian dalam bahaya maut, segera tembakkan pistol suar, kami akan mengirim bantuan. Selama ini, aku terus memberi makan Raja Serigala dengan buah pemulih dan kristal jiwa. Bukan cuma lukanya yang sembuh, tapi levelnya juga sudah mencapai puncak. Dengan bakat emas ini, kekuatannya jadi jauh lebih mengerikan. Semuanya waspada, ada bahaya mendekat. Tuh, tolong. Liang Hui. Liang Hui, kamu kenapa? Kak, takut. Dia datang. Itu. Monster mayat mutasi. Kabarnya, kekuatan monster ini setara dengan petarung tingkat tinggi. Sifatnya sangat buas dan kejam. Bahkan sudah banyak petarung kelas S yang tewas di tangannya. Meng Meng, bawa Liang Hui untuk diobati. Sisanya, cari celah dan serang. Makhluk sialan, rasakan ini. Boleh juga. Api cahaya milikmu sudah mencapai tingkat tinggi. Ya, monster mayat ini takut api. Sekarang, habisi dia dalam satu serangan. Titik lemahnya ada di belakang kepala. Serang ke sana. Jadikan petir sebagai pedangku. Biarkan badai yang menghakimi. Dia cuma Beasthammer kelas F, kan? Kok bisa sekuat itu? Jika langit menentangku, akan kutumpahkan darah iblis demi menebas cakrawala. Baguslah kalau matamu sudah buta. Dia memakai monster singa itu untuk merampas buah iblis milik murid lain. Mustahil mereka bisa menang. Ini pasti bisa menambah poin kita, kan? Gila. Kalian beneran berhasil menghabisinya. Luar biasa. Generasi muda sekarang benar-benar mengerikan. Kita yang menemukan buah iblisnya, kenapa malah dia yang dapat untung? Kami hanya kebetulan diserang monster singa itu. Kok? Buah itu milik kami. Kudengar reputasi Hiu memang buruk. Dia tidak pantas ikut kompetisi. Ini sih namanya curang. Cih, menjijikan. Masa si tukang tipu itu yang menang? Mana ada yang bakal terima hasil seperti ini? Terus yang ini bagaimana? Omong kosong. Benar banget. Bilang saja kalian semua iri. Curang katanya. Kekuatanku ini hasil bertaruh nyawa di ambang kematian. Sedangkan kalian cuma bisa nyinyir dan bergosip. Tukang sebar fitnah. Inikah yang kalian sebut keadilan? Kau. Oke, kalau mau adil. Ayo tanding ulang. Sekali lagi. Kenapa? Takut? Ya. Cih. Dasar penakut. Siapa yang kau panggil penakut? Jaga mulutmu itu. Ada celah di sini. Biar adil. Kita tanding ulang Senin depan. Haohan. Ini sih namanya pilih kasih. HMPH. Kau sedang membelaku? Ya. Aku cuma butuh poin tambahan. Jangan GR dulu. Aku cuma tidak mau lihat kau kalah memalukan. Tenang saja. Akan kubuat dia berlutut dan mengakui kekalahannya. Li Wingsuan saja sudah mulai meditasi tertutup. Katanya ada guru hebat yang ngajarin lo ya. Seharusnya sih lo nggak bakal kalah memalukan nanti. Ngapain buru-buru? Bukannya kemarin lo pengen banget lihat gue kalah. Lo udah nyelamatin gue sama kakak gue. Gue nggak mungkin sejahat itu buat balas budi lo dengan cara begini. Nih, camilan.
Gue sampai ngabisin. Uang jajan sebulan cuma buat beli ini. Anggap aja ini tanda terima kasih gue. Gak usah, gue punya yang lebih bagus. Gila, ruang Beastmaster tingkat mitologi sempurna. Ini mahal banget, harganya minimal 100.000 koin. Biasa aja. Kalau monster peliharaan dilatih di ruang tingkat tinggi, proses kultivasinya bakal jauh lebih cepat. Bisa mempercepat kebangkitan gen dewa yang tersembunyi di dalam darahnya. Bahkan bisa nyembuhin luka di jiwanya juga. Tadinya gue pikir lo itu miskin banget. Gak taunya lo malah punya ruang Beastmaster tingkat mitologi. Yang Hui, ngapain lo di sini? Cuma lewat. Kak, kok lo ada di sini? Bentar, apaan tuh yang lo sembunyi di tangan? Gak ada, kebetulan gue punya barang sisa. Ya udah gue kasih dia. Kebetulan, tanduk patah rusa dewa itu buat pemulihan sama penguatan monster. Lo, kan penyihir, dapat dari mana barang kayak gitu? Bukan urusan lo. Hiau, gue udah masakin bekal. Yang enak buat lo. Pertandingannya, kan udah deket. Makanan ini bisa nambahin poin pertahanan lo sampai 20%. Wah, harum banget, kelihatannya enak. Emang gak salah deh, masakan koki kelas atas. Jangan, ini cuma buat Hiau. Zhao Zhao. Lo kesini mau kasih hadiah juga. Hadiah? Ogah banget, buang-buang waktu. Ini cuma kue sisa yang gue temuin di rumah, nih ambil. Oh, gulungan kontrak. Isinya tentang cara memperkuat ikatan. Dan penyatuan jiwa, maksud lo. Lo mau ngajarin gue cara, jinakin, lo. Ngomong apa sih lo? Maksud gue itu buat monster lo, bukan buat gue. Tahu males gue, klasik banget. Padahal peduli, tapi gengsi mau bilang. Tapi kalau dipikir-pikir, pas dia malu gitu, lucu juga ya. Tinggal 1 hari lagi sebelum duelnya dimulai. Seberapa yakin lo bisa menang? Lihat aja nanti. Beastmaster tingkat TKS itu beda level. Mau duel lawan Archer rank double S? Kau belum tahu ya? Ku dengar dia punya skill tingkat mitik. Dia bahkan jadi yang nomor 1 di misi Dungeon kemarin. Halah, itu kan pertandingan tim. Bukan berarti dia sehebat itu kalau main solo. Dasar pengecut, dia benar-benar kabur di saat terakhir. Guru, kalau Hiu mengundurkan diri, berarti kesempatan poin bonusnya jatuh ke tanganku, kan? Benar. Siapa bilang aku mundur? Hiu. Kau benar-benar cari mati. Siapa yang mati dan siapa yang hidup? Aku yang tentukan. Waktu habis. Semuanya, masuk ke dalam Mirror Realm. Siapapun yang bisa menjinakkan Flying Charp, dialah pemenangnya. Flying Charp itu makhluk suci dari zaman kuno. Penguasa lautan yang sangat ganas. Terakhir kali ada yang berani masuk ke sini. Dia adalah assassin rank 3S tingkat 7. Kalau kalian tidak sanggup, kalian bisa terjebak di dalam Mirror Realm selamanya. Bukannya ini cuma duel biasa. Kenapa levelnya jadi gila begini? Apa-apaan ini? Ini bukan ujian lagi, ini namanya bunuh diri. Olin, apa ini tidak keterlaluan, terlalu berisiko? Kalau rintangan ini saja dia tidak bisa lewat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dunia? Aku ingin lihat batas kemampuannya. Bocah, menyerah saja, kalau masih sayang nyawa. Cepat berlutut dan mohon ampun padaku. Kumohon, mengalah sajalah. Biar aku tidak perlu masuk ke tempat terkutuk itu. Susisia, kenapa kau malah ikut masuk? Kau tahu kan tempat ini sangat berbahaya. Cepat keluar. Kau pikir aku ini pengecut yang takut mati? Aku ini Spirit NU, kalau kau bertarung. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Baiklah. Lautan Angelo. Area perburuan laut dalam yang legendaris. Permukaannya memang terlihat tenang. Tapi sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi. Aneh. Di mana Flying Charp itu bersembunyi? Manis, kalau kau takut, ikut saja di belakangku. Biar aku yang melindungimu. Siapa juga yang butuh? Waspada, kita sudah dekat dengan Flying Charp. Wah, kau mau jadi gantungan pribadiku ya? Bukan begitu, kita harus sembunyi di belakangnya. Biar bisa memberinya serangan kejutan. Dia datang. Tenang saja. Wah, warna emas berkilauan. Behemoth emas level 25. Bloody, turun sekarang.
Cuma segini doang. Mending nyerah aja dari tadi. Setidaknya nyawanya nggak bakal melayang sia-sia. Harusnya aku nggak berharap banyak. Mana mungkin summoner rang F bisa bikin keajaiban. Dia nggak bakal mati semudah itu. Hah, Lin? Kali ini tebakanmu meleset. Dia cuma lagi beruntung aja. Cuma modal pengalaman dikit. Tunggu dulu, situasinya bakal berbalik. Lihat, cepat lihat ke sana. Sueju, Anjie, dan Transcendent. Mereka berevolusi ke wujud mistik. Naik level secepat itu. Gimana caranya dia ngelakuin itu? 10 kali lipat. Heh, terus kenapa? Bocah itu tetap aja gemeteran lihat aku. Hah, sialan. Yang bener aja. Bakatnya melonjak dari rang F ke rang A. Tapi dia emang udah kuat dari awal. Kemenangan ini bukannya udah pasti. Normalnya, summoner cuma dapat 20% atribut monster. Tapi ini, jelas-jelas udah lewat dari 30%. Selama bertahun-tahun ini, aku nggak pernah lihat ada orang yang bakatnya bisa naik drastis dalam sekejap. Nggak, ada satu orang lagi yang pernah kayak gitu. Sang legenda pertama, Dewa Necromancer. Bener juga, dulu Dewa Necromancer pernah ngalamin hal yang sama. Kalau bukan karena pengorbanan Dewa Necromancer, aku bakal ngira kalau mereka itu orang yang sama. Hiu, dia nggak terlahir sebagai rang F. Apa? Maksudmu gimana? Sejak kecil, kekuatannya telah disegel secara paksa oleh seseorang. Dan sekarang, segel itu akhirnya hancur. Hah? Kali ini kau benar-benar membuatku repot. Aku cuma terlalu bersemangat sampai lupa diri. Itu Liu Mingxuan. Tolong. Selamatkan aku mengaku salah, ampun. Itu si babi darah, dia menyerang pakai darahnya. Kalau badanmu lebih gemuk sedikit saja, babiku nggak bakal sanggup narik kamu. Bukan itu, ikan sisik terbang itu emang ganas banget. Hampir nggak ada yang selamat kalau ketemu dia. Lihat itu. Naik 2 level sekaligus. Ini benar-benar mimpi semua orang. Soulbear itu telah memilih tuannya. Ini sama saja dengan mendapatkan kekuatan kultivasi 100 tahun dari benda pusaka kuno. Belum pernah aku melihat Soulbear yang berinisiatif memilih tuannya sendiri. Apa artinya ini? Potensinya benar-benar tak terbatas. Gawat, ini bisa jadi masalah besar. Loh, kenapa bicara begitu? Bukankah ini kabar baik? Soulbear memang benda pusaka yang sangat langka. Itu benar. Tapi hiu hanyalah manusia biasa, bukan monster. Jika dia tidak sanggup mengendalikan kekuatan Soulbear itu, maka dia akan kehilangan kendali dan jatuh ke jalan iblis. Sial, kalau begitu kita harus segera mencari solusinya. Ada satu cara, tapi pertanyaannya, sanggupkah dia menahannya?
Soul Beat telah memilihku. Aku berhasil membangkitkan bakat tingkat Dewa Mutasi Puncak. Ini adalah bakat tertinggi bagi seorang Beastmaster. Bakat yang bisa membuat monster kontrak berevolusi tanpa batas. Ini benar-benar. Tetua, sedang apa kalian di sini? Nak, tubuhmu baru saja menyatu dengan Soul Beat. Akan ada penolakan dari tubuhmu, kau harus banyak istirahat. Nak, ada satu hal yang harus kau ketahui. Sejak kecil, bakatmu telah disegel secara paksa oleh seseorang. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak tahu soal itu? Jika dugaanku benar, kau sebenarnya memiliki bakat tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi? Jadi selama ini bakatku bukannya tidak ada, tapi memang sengaja disembunyikan. Nak, instingku tidak pernah salah. Kau ditakdirkan untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ingin menguasai Soul Beat di dalam tubuhmu, kau harus berlatih keras untuk menaikkan levelmu. Saat ini, ada tugas sangat penting yang harus kau jalankan. Katakan saja, aku siap melakukannya. Masuklah ke dalam alam rahasia. Di sana, kemampuan bertarungmu akan ditempa dengan sangat cepat. Tapi ingat, tempat itu sangat berbahaya karena dipenuhi monster. Jika kau gagal menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan, monster-monster itu akan menyerbu ke dunia nyata. Dunia akan hancur. Jadi, pikirkanlah baik-baik. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu hal penting yang harus kuselesaikan terlebih dahulu. Hiu, kau hebat sekali. Kudengar kau sendirian berhasil menghabisi Soul Charp itu. Hanya dalam hitungan hari. Bakatmu melonjak drastis dari level F ke level A. Boleh tidak, kau bagikan rahasiamu padaku. Aku juga ingin sekali bisa masuk ke Akademi Huaxia. Hiu, apa kau ada waktu luang malam ini? Kita bisa belajar dan bertukar pikiran bersama. Bos, lihat deh, banyak cewek cantik yang ngerubungin Hiu. Sumpah, bikin iri banget. Halah, dia itu cuma beruntung aja. Modal hoki doang. Katanya Hiu mau pergi ke alam rahasia Blue Moon. Kalau dia beneran berhasil di sana seperti rumornya, namanya pasti bakal makin melambung tinggi. Itu sih namanya cari mati. Tempat seberbahaya itu. Aku nggak akan pernah membiarkan Zhenxia menginjakkan kaki di sana. Tapi mereka berangkat besok, bakal susah buat dicegah. Sepertinya keputusan Su Xiaohua sudah bulat. Cih, tenang saja. Aku punya cara agar dia tidak bisa pergi. Kumpulkan kekuatan. Secepat kilat. Serangan serigala rembulan. Selamat, Tuan. Skill serangan serigala rembulan milik Bloodthirsty Wolf King telah naik ke tingkat mitik. Bakat tingkat dewa, mutasi puncak, telah diaktifkan. Luar biasa, monster ini jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. XP Bloodthirsty Wolf King sudah penuh. Seharusnya dia sudah berevolusi sekarang. Tapi kenapa kualitasnya masih tertahan di tingkat gold? Gawat. Sepertinya aku malah tersesat di lembah kematian. Tunggu, mau kemana kamu? Banyak bekas cakaran dan jejak darah di sini. Jelas sekali ada yang tewas di tempat ini. Peringatan bahaya, makhluk tak dikenal terdeteksi dalam jarak 50 meter. Aneh, kenapa Hiu belum sampai juga? Biasanya dia nggak pernah telat. Iya, padahal aku ingin masuk bareng dia. Biar bisa sekalian cari pengalaman. Apa jangan-jangan dia ketiduran? Beberapa hari ini dia terus melatih monster bayangannya. Mungkin dia kelelahan dan bangun kesiangan. Itu wajar. Halah, jangan naif deh kalian. Si penakut itu pasti sengaja kabur karena nyalinya ciut. Hiu bukan penakut, dia pasti akan datang. Gak, dia gak akan muncul. Berhenti bermimpi. Kau pasti tahu sesuatu, kan? Apa yang sudah kau lakukan pada Hiu? Ada apa ini? Suesian, kenapa kau ada di sini? Gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin ada yang memberitahuku. Katanya Hiu terlihat dalam bahaya di lembah kematian. Dia memintaku untuk segera memberitahumu. Apa? Lembah kematian. Tempat yang tingkat keselamatannya bahkan gak sampai 1% itu. Gak bisa dibiarkan, aku harus menyelamatkan Hiu sekarang juga. Hah? Kau sudah gila. Di sana itu banyak monster level tinggi. Semua petarung sudah tewas. Apa kau benar-benar ingin mati demi siluman sungai itu? Salahkan saja nasibnya yang malang. Jika dia mati, kontrakmu dengannya akan otomatis terputus. Bukankah itu kabar baik bagimu? Ini urusanku, kau tidak berhak ikut campur, apapun harganya. Aku akan tetap menyelamatkannya. Tunggu, kita pergi bersama. Apa hebatnya siluman sungai itu? Kalian semua sudah gila. Rela mati demi makhluk seperti itu. Kudengar mereka mengerahkan ribuan pasukan kelas S. Hanya untuk menerjang lembah kematian. Cuma demi menyelamatkan satu Beastmaster pemula. Kau saja yang tidak tahu apa-apa. Kabarnya,
Kekuatannya setara dengan 10 Beastmaster kelas SSS. Hebat sekali, bukan? Apa dia benar-benar sekuat itu? Kalau begitu, biarkan saja dia yang maju di depan. Kenapa harus repot-repot mengirim pasukan penyelamat? Lembah kematian itu tempat yang sangat terkutuk. Mungkin sekarang dia sudah jadi mayat. Anyah kau. Raja Serigala haus darah. Cabik-cabik perutnya. Babi haus darah. Gunakan jeratan mautmu untuk menghabisinya. Semenjak memiliki buku monster ini, dan membuka kunci mutasi berkala, babi haus darah mendapatkan kemampuan baru. Sebut saja, jeratan dewa. Bagaimana rasanya? Sialan. Banyak sekali bayangan yang menyerang. Mereka mencoba mengepung kita tanpa henti. Raja Serigala haus darah. Awas. Serangan ini tidak akan mempan. Aku tidak akan memaafkan kalian. Rasakan ini. Zirah roh siluman. Pil Ruiki. Sistem. Selamat, monster Anda, Raja Serigala haus darah. Telah berevolusi menjadi Raja Serigala haus darah surgawi. Bagus sekali. Akhirnya, evolusinya berhasil. Kalian pikir bisa menang hanya karena menang jumlah. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian. Apa arti kematian yang sesungguhnya? Melawanku sama saja dengan bunuh diri. Sekarang kau sudah tidak punya jalan keluar lagi. Ini adalah serangan bayangan tanpa jejak. Bahkan penyihir tingkat SS sekalipun belum tentu sanggup menahannya. Sial, mereka semua mati. Ah, Zisia, kau tidak apa-apa, kan? Memangnya ada apa? Seseorang menyelamatkanmu dengan sangat keren tadi. Hiyu, maafkan aku. Lagi-lagi aku ceroboh dan membuatmu dalam bahaya. Sudahlah, lupakan itu. Tempat ini terlalu berbahaya untuk berlama-lama. Ayo cepat pergi. Monster macam apa itu? Besar sekali. Benar-benar merepotkan kita. Tunggu dulu. Ini adalah kekuatan kegelapannya berlipat ganda. Dia menyerap sisa-sisa energi dari rekan-rekannya. Awas, menghindar. Itu babi darah. Benar. Babi mekanik. Kekacauan ini akan jadi tontonan yang menarik. Cepat bantu. Zisia. Sekarang giliran kita untuk beraksi. Gunakan api sisa cahaya. Incar persendian di bagian perutnya. Jangan biarkan dia mengeluarkan gelombang energi biru. Hati-hati. Hiu, kau baik-baik saja. Bahkan Hiu pun tidak sanggup. Apa kita semua akan mati di sini? Aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Tunggu aku.
Su Zixia terkena racun mematikan kelabang. Zixia, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Tenang saja, akan kubalas semua perbuatan mereka padamu. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kucabik-cabik sampai jadi mayat. Bagus, kekuatan jiwa emas mulai bereaksi. Mendapatkan hadiah yang tak terduga. Akhirnya, aku mendapatkan skill baru. Serangan kemuliaan. Luar biasa. Maaf saja, kalau kau pikir kemampuanku cuma sebatas ini, maka kau salah besar. Maju, habisi dia. Hah, bisa-bisanya dia bertarung seperti itu. Dua monster legendaris bersatu, ini benar-benar gila. Sejak awal, aku tahu Hiao memang bukan orang sembarangan. Tapi aku tidak menyangka. Kekuatan jiwa emasnya sudah mencapai level di mana dia bisa menyatukan kekuatan monster legendaris itu. Bagus. Luar biasa, serangan yang sempurna. Hiao, kau benar-benar punya kartu as di lenganmu. Penjara bumi, selamanya kau akan berlutut di hadapanku. Su Zixia, kau kenapa? Racunnya sudah menyebar luas, dia harus segera diobati. Kalau tidak, nyawanya tidak akan tertolong. Ini jelis lime buatanku. Ini bisa memulihkan 100 poin nyawa. Dan menahan laju racunnya. Bagaimana? Apa kau merasa lebih baik? Bagaimanapun, ini adalah racun dari Breath Overlord. Sepertinya jelis lime biasa. Tidak akan cukup untuk menetralkan racunnya secara total. Jika racun ini sampai menyebar ke seluruh tubuhnya, habislah kita. Bahkan dewa pun takkan bisa menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan penawarnya. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Luka yang kau terima demi melindungiku tadi, akan selalu kuingat. Aku takkan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Aku melakukannya bukan untukmu. Kau melindungiku. Waktu itu, kita harus berpacu dengan waktu. Su Zixia, bertahanlah. Aku akan membawamu keluar dari sini. Dengar, apapun risikonya. Kita harus memastikan keselamatan Hiu. Hiu adalah cahaya keajaiban. Hanya dia yang bisa menyegel ribuan iblis di menara penakluk. Lembah kematian ini sangat berbahaya. Semuanya, tetap waspada dan jangan lengah. Baik, kami tunduk pada perintah tetua. Kami bersumpah akan melindungi Hiu sampai mati. Kabut ini terlalu tebal. Aku tidak bisa melihat apapun. Merapat semuanya, sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Akhirnya kita berhasil keluar dari tempat terkutuk ini. Untung saja ada Hiu bersama kita. Jika bukan karena mata langit cerah milikmu, kita pasti sudah tersesat selamanya. Lagi pula, caramu menghabisi iblis-iblis itu tadi benar-benar membuat darahku mendidih. Hah? Mereka berhasil keluar dari lembah kematian hidup-hidup. Tunggu sebentar. Lihat level Hiu. Dia baru sekali masuk ke lembah kematian, tapi levelnya naik 4 level sekaligus. Dia punya mustika jiwa binatang, poin buruannya pasti berlipat ganda. Bisa naik level secepat itu. Sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Kenapa kalian ke sini? Tadinya kami pikir kau dalam bahaya. Tapi sepertinya kedatangan kami malah jadi sia-sia. Racun dingin tanpa gejala. Kau tahu soal itu? Bagaimana cara mengobatinya? Ada caranya. Tapi kau harus melewati ujian yang sangat berat. Bahkan mungkin ada harga mahal yang harus dibayar. Dia cantik sekali. Berdiri di depannya saja membuatku merasa rendah diri. Siapapun yang berdiri di dekatnya pasti bakal merasa minder. Dia itu Dewi Impian di SMA Jiangcheng. Sudah tak terhitung pria yang dia tolak, tak ada yang bisa mendekatinya. Astaga, siapa si muka pucat itu? Lihat suasana itu. Jangan-jangan Yu Ruoyo benar-benar menaruh hati padanya. Yu Ruoyo itu petarung kelas S. Mana mungkin dia melirik Hiu? Mimpi saja sana. Tunggu, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Apa dia Hiu dari SMA Jiangcheng? Hiu yang itu punya kekuatan emas. Mana mungkin namanya dipakai orang biasa seperti ini? Mungkin cuma namanya saja yang sama. Benar juga, aku pasti salah lihat. Cuma Beastammer kelas F begini. Mana bisa dibandingkan dengan jenius muda itu? Benar kan, Zen-san? Biarkan saja mereka bicara apa. Tak perlu meladeni orang-orang membosankan seperti mereka. Sekarang, apa kau sudah merasa lebih baik? Racun dingin api jantung sangat menguras energi jiwamu. Aku bisa memberimu lebih banyak energi spiritual untuk memulihkannya. Racun dingin api jantung akan menguras jiwamu. Jika perlu, aku bisa membagikan energi spiritualku padamu. Tidak perlu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan pil iblis teratai darah 5 elemen. Nyawa Zixia dalam bahaya. Katakan, apa harganya? Api jantung bisa menahan penyebaran racun dingin itu.
Itu bisa memberinya waktu 5 hari lagi. Setelah itu, baru gunakan pil iblis teratai darah untuk menyembuhkannya. Tapi, api jantung itu membutuhkan. Katakan saja, jangan ragu. Api jantung membutuhkan asupan energi spiritual yang murni. Dan energi itu, selain dari sumber darah aslinya, harus berasal dari seseorang yang terikat kontrak dengannya. Dan kau adalah orang yang tepat. Tapi, ini akan sangat membahayakan posisimu saat ini. Level dan kemahiran skill NU. Bahkan bakatmu juga akan ikut anjlok. Jangan. Itu sama saja dengan mengulang semuanya dari nol. Aku tidak takut harus berjuang lagi dari bawah. Apa kau meragukan kemampuanku untuk kembali ke puncak? Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin berutang. Berutang pada siapapun. Kalau aku bilang mau balas budi, ya harus. Lupakan saja, jangan harap kau bisa menolakku. Kau tidak punya pilihan, kau itu spiritku. Aku adalah tuanmu. Dan mulai sekarang, kita akan terus bertarung bersama. Lagi pula, memangnya kau mau pergi kemana? Setelah kau sembuh, aku akan menyeretmu untuk leveling habis-habisan. Biarpun kau menangis memohon, aku tidak akan berhenti. Jadi, tolonglah. Gunakan Heartfire padaku sekarang. Hah, sialan, dunia ini sempit sekali. Kenapa aku harus bertemu si pembawa sial ini lagi? Siapa yang kau panggil pembawa sial? Dasar tidak tahu diri. Hiu yang sudah menyelamatkan nyawamu saat itu. Kalau tidak, kau sudah mati mengenaskan. Waktu itu aku cuma lengah, di tantangan kali ini. Kalian tidak akan seberuntung itu lagi. Akan kuhajar si hiu itu sampai habis. Lihat ini. Item serangan tingkat tinggi Trimoon Strings. Kalian pasti akan pulang dengan tangan hampa. Kalau aku bisa menghancurkanmu sekali, maka aku bisa melakukannya ribuan kali lagi. Jadi ini tambang salju merah. Kereta telah tiba di stasiun tujuan. Harap bawa barang bawaan Anda dan segera turun. Tempat ini benar-benar suram. Gelap dan juga dingin. Pakailah baju yang tebal agar tidak sakit. Wah, gila. Lupakan soal kemiripannya dengan 11 Yu. Wanita secantik dia memang butuh kehangatan. Itulah sang dewi pujaan. Rela aku tidak makan 3 hari. Asal bisa mendapatkan cintanya yang tulus. Jangan berlebihan. Kau itu perempuan. Akulah yang seharusnya menjagamu. Apalagi kau baru saja terkena efek Heartfire. Menjaga suhu tubuh itu yang paling utama. Aku tidak apa-apa. Aku. Sial, kenapa jumlah mereka makin banyak? Ternyata bertarung di ruang dimensi jauh lebih efisien. Kekuatan tempur spiritku kini jadi jauh lebih mematikan. Benda apa itu? Itu adalah arwah tengkorak yang tersegel di dalam tambang salju merah. Makhluk ini jauh lebih berbahaya dari monster manapun yang pernah kita hadapi. Inilah penguasa tertinggi dari tambang darah merah. Jika kita ingin mendapatkan pil iblis pemurni darah 5 elemen itu, maka kita harus menghabisinya sekarang juga. Seranganku menembusnya. Kenapa tidak mempan sama sekali? Dia adalah perwujudan dendam, jiwa iblis tanpa raga fisik. Serangan fisik biasa tentu saja tidak akan berguna melawannya. Aktifkan Chusin. Apa-apaan ini? Kemahiran dan levelku. Semuanya lenyap. Aku jadi sangat lemah. Mustahil bisa melawan api arwah tengkorak ini. Tenanglah, biarkan aku yang melindungimu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati konyol. Kita harus segera lari dari sini. Aku tidak sudi mati di tempat terkutuk ini. Sial. Tidak ada harapan lagi bagi kita. Monster macam apa dia sebenarnya? Dia menghisap habis energi dan pengalaman orang lain. Hanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Rasakan kekuatanku yang semakin mengerikan ini. Lepaskan aku.
Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh pengalamanku benar-benar terkuras habis. Jangan menyerah, ingatlah kalau semua skill MU masih tersisa. Hari ini, meski kau berlutut memohon ampun pun tidak akan ada gunanya. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Akan kubuat jiwamu hancur berkeping-keping. Masih mau mencoba melawan di saat ajal menjemput. Jika dugaanku tidak salah. Titik lemahmu ada pada wadah itu. Itulah inti yang menopang seluruh jiwamu. Akhirnya, monster itu tumbang juga. Ini adalah Mutiara Pemburu Jiwa. Sistem, Anda telah mengalahkan api arwah tengkorak tingkat epik. EXP bertambah 80.000. Level meningkat ke level 8. Luar biasa, levelmu langsung melonjak ke level 8 dalam sekejap. Kecepatan peningkatanku sepertinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itulah kehebatan dari fisik binatang buas bawaanmu. Aku benar-benar iri melihatnya. Kau tahu sendiri betapa sulitnya bagi kami untuk naik level. Tunggu, lihat itu, dia berevolusi lagi. Zirah Raja Serigala darah singa Xiaoye semakin menguat. Dia telah mencapai wujud yang lebih sempurna. Gawat, jangan bilang tempat ini akan runtuh lagi. Cepat naik, pegangan yang kuat, jangan sampai jatuh. Terima kasih. Ada hembusan angin di sekitar sini, pasti ada jalan keluar lain. Tetap waspada, menjauhlah dari tengah lorong. Ayo, cepat. Gawat, kita terjebak di jalan buntu. Pasti ada jalan keluar, kita harus segera pergi dari sini. Bahaya. Kalau begini terus kita bisa terkubur hidup-hidup. Kau bisa menggunakan teknik pembeku es. Bisa? Memangnya kenapa? Karena jalannya terputus. Maka kita akan buat jembatan kita sendiri. Meskipun itu hanya jembatan es. Kenapa tidak? Benar juga, kenapa aku tidak terpikirkan hal itu? Aku mendeteksi keberadaan pil iblis teratai darah 5 elemen. Tepat 50 meter di depan kita. Bagaimana mungkin? Penjaga pil iblis teratai darah 5 elemen itu seharusnya adalah kalajengking api jiwa fana. Tapi kenapa dia sudah mati? Ada yang mendahului kita. Hehehe, ternyata benar dugaanku. Menyewa kalian para pemburu emas memang ada gunanya juga. Selagi Hiu dan yang lainnya sibuk melawan api hantu, kalian membawaku lewat jalan pintas. Dan berhasil mengambil pil iblis teratai darah 5 elemen ini. Kudengar benda ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasiku. Pil iblis itu. Berikan padaku. Kau menginginkan ini? Mudah saja. Berlututlah, bersujud, dan minta maaf padaku. Lalu hancurkan ilmumu sendiri dan keluar dari akademi ini. Hahaha, Tuan Muda Liu memang luar biasa. Jangan diam saja, cepat hancurkan kultivasimu. Salahmu sendiri berani menyinggung Tuan Muda Liu. Ini adalah akibat dari kebodohanmu. Liu Mingxuan, jangan keterlaluan. Jelas-jelas kalian yang mencuri hasil kerja keras kami. Kalian saja yang terlalu bodoh. Apa salahnya kami lebih pintar dan mengambil jalan pintas? Kalau kau merasa hebat, rebut saja kembali. Pokoknya, barang ini sudah ada di tanganku. Jadi ini milikku, dan kalian harus patuh padaku. Arg, sakit. Sakit sekali, seperti katamu tadi. Barang yang ada di tanganku adalah milikku. Kau benar-benar licik dan tak tahu malu. Beraninya kau mencuri hartaku, kembalikan. Barang lain mungkin bisa kurlakan. Tapi pil iblis teratai darah ini harus jadi milikku. Kalian tunggu apa lagi? Aku sudah membayar kalian mahal. Bunuh mereka semua. Hiu, hati-hati. Mustahil, meskipun dia menggunakan 20% dari atribut monster itu. Gak mungkin dia punya kekuatan sebesar ini.
Benar, padahal dia jelas-jelas bukan penyihir. Tapi kenapa aku bisa ngerasain kekuatan sihir yang luar biasa dari dia? Ini cuma peringatan kecil buat kalian. Kalau kalian berani macam-macam lagi, urusannya nggak bakal sesederhana ini. Waktu kita mepet, ayo cabut. Oke. Kalian sampah ya. Cuma bisa bengong aja gitu. Masa bocah tengil itu dibiarin kabur gitu aja. Terus mau gimana? Mau mati konyol lawan dia. Dia cuma seorang guardian rendahan. Emangnya dia bisa apa sih? Bisa nggak sih jangan jadi penakut gitu? Dia bukan sekadar guardian biasa. Daya ledaknya gila. Biarpun kita semua gabung, kita nggak bakal sanggup nanganin dia. Aku kayak ngelihat bayangan. Sosok orang itu di dalam dirinya. Dewa Yunfa. Duh, kok lama banget ya belum balik juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Mungkin aja. Lagian, Red Blood Crossing itu tempat yang bahaya. Harusnya kita suruh Aing dan yang lain buat jagain dia. Gak bisa, aku harus nyusul dia. Nak, kondisi tubuhmu lagi lemah begini. Pergi ke sana sama aja cari mati. Ayu itu bukan orang sembarangan. Aku yakin dia pasti bisa lewati semua rintangan dan balik dengan selamat. Tapi, gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk sama dia? Maksudku. Ya, dia itu kan inangku. Peluru sihir teratai darah bintang 5. Aku berhasil bawa balik. Iya, bener yang ini. Ternyata pilihanku nggak salah. Aku udah tahu kamu pasti bisa dapetin ini. Kamu luka. Cuma luka kecil kok. Kenapa? Khawatir ya. Aku lebih suka gaya galakmu yang dulu. Apaan sih? Selama kontrak kita masih ada. Kalau kamu terluka, energiku juga bakal terkuras. Aku sudah pulih. Hiu benar-benar punya potensi besar. Aku makin gak sabar nunggu sehebat apa dia nanti. Jangan senang dulu. Bukannya kemarin kamu yang paling dukung Hiu. Kok sekarang malah pesimis gitu? Iya, perasaanmu kayaknya lagi gak enak hari ini. Kalian gak ngerasain sesuatu pas dia balik tadi? Hawa mana? Tiba-tiba muncul dari tubuh Shen Sheng. Sepertinya begitu. Apa dia baru saja tersentuh oleh energi penyihir lain? Bukan, itu murni berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku punya firasat buruk soal ini. Anak ini pasti akan menempuh jalan kelam yang sama dengan orang itu. Ini benar-benar bukan pertanda baik. Ini, pakailah. Bisa mencegah infeksi pada lukamu dan mempercepat penyembuhan. Tapi, aku sungguh tak menyangka kau rela mengorbankan kultivasi dan poin pengalamanmu demi menyelamatkan Suzisia. Tindakanmu itu cukup mengejutkan. Jangan-jangan kau menyukainya. Dia adalah spiritku. Dia terluka demi melindungiku. Mana mungkin aku membiarkannya begitu saja. Jadi begitu. Ternyata di matanya, aku tak ada bedanya dengan monster peliharaan lainnya. Sial, ternyata posisiku cuma sebatas itu. Padahal kupikir, aku punya arti lebih baginya. Lagi pula, kalaupun aku punya perasaan, dia sedang berjuang untuk masuk ke Akademi Huaxia. Aku tak ingin mengganggu fokusnya di saat kritis seperti ini. Jadi, jika nanti dia berhasil masuk ke sana, kalian berdua akan. Jika saat itu tiba dan dia memang memiliki perasaan padaku, aku pasti akan menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati. Jika saat itu tiba, dan kau memang punya perasaan padaku, aku juga akan sangat menghargainya. Sepertinya, aku memang sudah mulai menyukaimu. Hiu. Hei manis, kau lari kemana saja? Aku punya kabar gembira untukmu. Bukankah kau sangat ingin berhenti jadi spiritnya Hiu? Tak perlu menunggu 2 bulan lagi. Aku sudah menemukan cara untuk memutus kontrak kalian sekarang juga. Apa benar alam rahasia Liuli ada di sini? Bukankah ini cuma padang liar biasa? Alam rahasia liar memang muncul secara acak di lokasi yang tak terduga. Tapi jika waktunya tidak tepat, dan tak ada yang masuk, tempat itu akan lenyap. Jadi, ini benar-benar soal keberuntungan. Selama mata apokalips mendeteksi keberadaannya di sini, kita takkan salah. Mari kita tunggu saat yang tepat. Benar, kita tunggu saja dulu. Tingkat drop skill di sini jauh lebih tinggi daripada Dungeon biasa. Bisa mendapatkan item acak dan peningkatan skill. Sudah cukup untuk membuat seorang awakener naik kasta dalam sekejap. Kalian juga datang ke sini untuk mengincar alam rahasia. Ya, gak ngaca ya sama kemampuan sendiri. Itu sih namanya cari mati. Kenapa para pengganggu ini malah kumpul bareng? Bikin mual aja liatnya. Memangnya kenapa kalau kami ke sini? Setidaknya kami gak kayak seseorang yang nangis-nangis sambil berlutut minta tolong kayak waktu itu. Siapa yang kamu maksud? Hah? Masuk ke wilayah ini minimal butuh 6 orang. Kalian bahkan gak tahu cara kerja sama tim. Masih berani sombong bisa keluar hidup-hidup. Lagi pula, kekuatan kalian masing-masing sepertinya belum mencapai batas minimum untuk masuk ke sini. Haha, aku jadi ingat waktu kalian dihajar habis-habisan. Sampai kocar-kacir gak karuan. Benar-benar tontonan yang seru. Iya, jangan sok jago deh. Kalian semua kan cuma pecundang di tangan kami. Masa sih? Bukannya terakhir kali kalian kalah sama seorang guardian peringkat F. Waktu itu aku cuma lagi sial.
Aku nggak bakal kalah lagi sama orang licik. Yang cuma bisa main kotor kayak dia. Bukan cuma licik, dia juga pakai cara menjijikan. Buat nyuri Blood Flame Demon Pil bintang 5-ku. Pintunya mau terbuka. Kalau mau ambil kesempatan, berhenti banyak omong. Tempat ini terasa dingin sekali. Banyak banget tulang belulang di sini. Bikin merinding saja. Manis, kalau kamu takut, mending balik sekarang. Daripada ikut kelompok sampah itu. Mending gabung sama kami saja. Tim kami gak keberatan nambah orang kok. Gampang banget buat kami, gendong, kalian para cewek. Benar, tim kami punya support dan ahli obat-obatan. Mereka bakal sangat berguna di saat kritis. Peran mereka sangat krusial. Aku gak selemah yang kalian pikir. Dan aku gak sudi kerja sama dengan kalian. Makhluk apa sebenarnya ini? Jiang Tian, bertahanlah. Mundur dulu, aku nggak bisa lihat apa-apa di kabut ini. Sial, skillku nggak mempan sama sekali. Gimana cara ngalahin makhluk ini? Ini adalah kabut ungu penekan jiwa. Kumpulan dendam dari para korban yang tewas di sini. Hanya bubuk lingzi yang bisa melemahkan hawa kematiannya. Aku bawa tanaman obatnya buat bikin bubuk itu. Tapi, aku lupa resep tepatnya. Sepertinya butuh waktu buat transfer, aku takut. Aku percaya padamu. Biar aku yang pancing kabut ungu itu. Cepat siapkan bubuk lingzinya. Lalu taburkan tepat ke arah kabut itu. Sendirian itu terlalu bahaya. Kita pergi bareng. Kondisimu belum pulih benar. Tetaplah di sini dan bantu Jiang Mengmeng. Tenang saja, kau pasti bisa. Aduh, alat buat ngeracik bubuknya nggak ada di sini. Coba cek di lantai atas. Aku terjebak. Akan kukembalikan padanya. Geyu pasti sudah mati. Mumpung kabut ungu itu belum mengincar kita. Ayo cepat lari dari sini. Kalau tidak, kita semua bakal mati konyol. Kebetulan, bukannya kau mau putus kontrak sama Giyu. Inilah kesempatan emasmu. Dia memang berniat mutusin kontrak itu. Bakat, hati agung, ku ini. Bukankah ini jauh lebih hebat dari bakat receh itu? Bakat ini benar-benar gila. Giyu cuma bis tamar kelas teri. Gimana bisa dia pindah profesi lagi? Necromancer itu kelas tingkat tinggi yang langka. Bisa mengendalikan kematian dan memimpin pasukan mayat hidup. Bahkan tanpa perlu lingkaran sihir. Dia bukan cuma pindah profesi, tapi naik tingkat 2 kali lipat. Ku dengar. Kaulah penguasa alam rahasia ini. Mulai hari ini, akulah yang membuat aturan di sini. Untung saja tebasan itu bukan buat aku. Pasukan tengkorak ini benar-benar mengerikan. Tapi kabut itu abadi, tak bisa dihancurkan. Kita nggak bisa terus-terusan tertahan begini. Berhasil, racikan bubuknya sudah jadi. Bukannya kau itu seorang Beast Tamer.
Sekarang, aku adalah seorang necromancer. Saat aku terseret ke altar itu, ternyata api itu sama sekali nggak bisa melukaiku. Gila. Kau hebat banget, kau orang pertama yang pernah kutemui. Yang punya identitas profesi ganda. Cih, apa hebatnya sih? Itu cuma keberuntungan belaka. Bilang saja kau iri karena nggak bisa sepertinya. Asal kau tahu, bakat Ayu itu level tanpa batas. Dia bisa menghajarmu kapan saja dia mau. Sudahlah, nggak usah dengerin dia. Sebelum gerbang keluar alam rahasia ini terbuka. Ayo cepat kita cari rahasia yang tersembunyi. Wah, gila. Bahkan pedang iblis terkutuk pun ada di sini. Pas sekali untuk jadi senjata baruku. Lalu kalung Dragon Breath ini. Jika dipakai, bisa memperkuat semua skill pasifku. Bahkan dengan perlengkapan biasa pun, damage-nya bakal meledak. Dan rumput kunlun ini bisa mempercepat pemulihan luka dalam sekejap. Biar Meng Meng yang mengolahnya jadi masakan. Kamu harus segera memakannya. Baiklah. Ada apa? Gak apa-apa. Cuma merasa sedikit lelah saja. Kalau begitu, sudah saatnya kita kembali. Pintu keluar ranah rahasia sudah terbuka. Ya, mari kita pergi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di luar? Lepaskan panah. Yan Chang, menyerahlah sekarang juga. Saudara-saudaraku, lihatlah bajingan ini. Si tua Jiang Yuan itu akan segera mampus di tangan kita. Tunggu, lihat, siapa itu? Gadis kecil dari pasukan terlarang, dan Skeleton King di belakangku ini. Sanggup menenggelamkan seluruh jurang maut ke dalam kegelapan. Aku tidak salah lihat, kan? Itu bakat Infinite Atmosphere. Ledakan energi dan daya serang yang luar biasa. Jelas sekali, ini adalah kekuatan murni dari Dewa Kematian. Bagaimana bisa dia membangkitkan mata keduanya? Tetua Jiang, Anda baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Tapi segel menara penjaga iblis sudah hancur diterjang oleh para monster. Invasi ribuan ras telah dimulai. Umat manusia dalam bahaya besar. Masalahnya, tetua pencipta sepertinya akan segera ditelan oleh bayangan 10.000 jiwa. Situasinya benar-benar gawat. Kau bukan lagi roh pelindungku. Kamu tidak punya kewajiban lagi untuk melindungiku. Bukannya sejak awal kamu memang ingin memutus kontrak denganku. Aku. Waktu itu kamu mengendap-endap di ranah rahasia. Hanya demi mencari benda ini, bukan? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Seharusnya kamu menjaganya dengan baik. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu lepas dari kontrak ini? Baiklah, jika itu maumu, akan kukabulkan. Kontrak kita resmi berakhir. Sekarang, kamu bebas. Invasi besar-besaran sudah dimulai. Ikutlah dengan tim relawan dan segera cari tempat perlindungan. Cih, kau hanyalah seekor. Tersiksa selama 18 tahun oleh pencuri jiwa. Kau benar-benar beruntung masih bisa bernapas. Harusnya saat itu jiwamu kuhancurkan saja sampai tak bersisa. Sebentar lagi, kami akan menguasai dunia ini. Dan kalian, umat manusia yang rendah, hanya akan menjadi budak bagi ribuan iblis kami. Tanah manusia. Beraninya makhluk seperti kalian berbuat semena-mena di sini.
Necromancer, ternyata benar. Aku mencium aroma busuk yang sangat kukenal. Tapi sudahlah, mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. Lagi pula, kau tidak sehebat itu. Omong kosong apa itu? Orang tuaku masih sehat walafiat. Mereka hanyalah orang tua angkatmu. Ayah kandungmu yang sebenarnya adalah Dewa Necromancer yang agung dan melegenda itu. Pusaka Suci Xuanlan. Persetan, memangnya kenapa kalau aku tahu asal-usulku? Hari ini adalah hari kematian kalian semua. Serang. Aku benar-benar mau melihatmu, lupakan dendam pribadi itu. Jangan harap kau bisa jadi pahlawan sendirian. Kalian semua datang. Menjaga tempat ini bukan cuma tanggung jawabmu saja. Terakhir kali di alam rahasia kita gagal membentuk tim. Kali ini, kita harus bertarung bersama sampai akhir. Menyebalkan sekali. Kalau aku sampai kalah dari kawanan iblis ini, habisi mereka, aku bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Ya, pertempuran epik begini mana mungkin seru tanpa kehadiranku. Karena kita sudah berhasil mengikat kontrak. Siwan, jangan harap kau bisa lepas dariku lagi. Selamat, Tuan. Kontrak dengan Phoenix Cahaya Ilahi telah berhasil. Semuanya, kali ini. Mari kita bertarung bahu-membahu. Jangan serang Fushuo, biarkan orang-orang ini jadi urusanku. Pasukan iblis ini akan membayar dengan nyawa mereka. Tenang saja, aku akan jadi tameng kalian. Kalian fokus saja pada penyerangan. Dimengerti. Ayo, pulihkan tenaga kalian. HMPH, benar-benar tidak tahu diri. Semangat kawan, kami semua percaya padamu. Biarkan ribuan jiwa ini kembali ke asalnya. Aku akan membantai kalian, demi semua yang ingin kulindungi. Kali ini, kau terlalu meremehkan lawanmu. Aku tidak hanya punya kekuatan kaca emas dan mutiara jiwa. Tapi aku juga punya kekuatan dari rekan-rekanku. Tidak. Hah. Kita berhasil. Walaupun aku gak suka sama kamu, tapi kali ini, aku akui kehebatanmu. Anggap saja kali ini kau menang dariku. Lagi pula, kalah darimu bukan hal yang memalukan. Bagaimanapun juga, kau adalah Necromancer dengan bakat level infinite. Sudahlah, simpan saja pujianmu itu. Aku percaya ini murni kemampuanmu, bukan karena ramuan curang. Si Bing Rere bilang padaku. Katanya kau menolak pernyataan cintanya, ya. Terus kenapa? Lupakan saja niatmu. Untuk membatalkan kontrak denganku selamanya. Aku akan terus menempel padamu. Dan juga, pilihanmu sudah tepat. Ikut masuk ke Akademi Kekaisaran bersama kami. Jadi, ini semacam ajakan berteman. Hei, tunggu aku. Ujian semudah ini saja, kenapa hampir gak ada yang lulus? Kalian benar-benar angkatan paling buruk yang pernah aku ajar. Cuma disuruh membereskan 3 ekor wild boar sendirian. Dalam waktu setengah jam saja nggak becus. Tapi Pak, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Benar, lawan satu saja sudah susah. Apalagi dikeroyok 3 sekaligus, mana sanggup. Maaf, saya terlambat. Dia murid baru juga, berani banget dia. Datang terlambat di hari pertama. Gak apa-apa, yang penting kau sudah sampai. Pasti capek, kan? Cepat istirahat dulu di sana. Loh, Pak Sungga menghukumnya, padahal waktu kita telat beberapa menit. Kita langsung dihukum kuras toilet. Bahkan disuruh membasmi rumput beracun seharian. Cih, lihat saja gayanya itu. Paling-paling dia cuma anak titipan yang punya, orang dalam. Cuma modal mulut besar saja dia itu. Pantas saja tugas ujian semudah ini. Gak bisa dia selesaikan tepat waktu. Kenapa kau SWOT sekali?
Kalau cuma bisa bicara, mending kau saja yang maju duluan. Lawan kroco seperti ini, aku nggak perlu turun tangan. Saat aku menjalankan misi penting nanti, kalian bahkan nggak akan layak berdiri di sampingku. Aku paling benci orang yang sok jagoan sepertimu. Kalau memang kau sehebat itu. Jangankan 5 ekor babi hutan. Dikeroyok satu kawanan pun harusnya bukan masalah buatmu, kan? Ayo, tunjukkan pada kami semua. Seberapa besar kemampuan yang kau banggakan itu? Berani sekali kalian meremehkanku. Kalian benar-benar cari mati. Pasukan tengkorakku. Bangkit dan habisi mereka semua. Sial, sekarang aku malah nggak bisa naik. Pasukan tengkorak, jangan-jangan dia adalah si jenius yang dikirim oleh 3 tetua untuk menjalani latihan tertutup di menara penjaga iblis selama setahun itu. Hiyu. Memang cuma kau yang bisa diandalkan. Baru saja keluar. Sudah langsung memberi pelajaran berharga bagi murid-muridku. Pahlawan besar, aku ini penggemar beratmu, tahu. Aku sudah lama mengagumi sosok pahlawan sepertimu. Jangan sampai lolos, ya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kak, kamu hebat banget. Bisa nggak? Kamu bimbing aku secara privat. Jangan berebut, aku berani bayar mahal. Asal Kak Hi mau jadi guru pribadiku. Mending kalian menyerah saja. Dia itu bersamaku, mana mungkin mau sama kalian. Kalian gak tahu malu, ya? Jadi perempuan itu harusnya jaga sikap. Ngomongin soal jaga sikap, tapi sendirinya malah gak tahu diri. Tangan dia saja belum kamu lepasin dari tadi. Aku ini melindungimu, kok malah aku yang disalahin. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Apa kau datang ke sini karena mendengar kabar burung itu? Tadinya aku mau memberitahumu. Tapi aku keburu diminta jadi asisten pelatih untuk latihan ini. Setelah berhasil mengalahkan bayangan Wan Hun, aku dikirim ke menara penjaga iblis selama setahun. Untuk memperkuat semua atribut kemampuanku. Dari yang awalnya hanya Beastmaster tingkat A. Sekarang aku sudah menjadi Beastmaster tingkat 3S. Selain menjadi asisten sementara bagi murid baru. Aku dengar kau juga menerima sebuah misi rahasia yang sangat misterius. Sebenarnya misi apa itu? HMPH, aku harus pergi ke Dungeon bawah tanah. Hah? Tunggu dulu, Oh Usiang. Kau mau kemana, Dungeon? Itu kan zona terlarang yang dipenuhi monster-monster mematikan. Kau tidak boleh ke sana, pintu masuknya saja tidak ada yang jaga. Tingkat kematian di sana sangat tinggi. Aku harus pergi, demi ayahku. Meski di depan sana ada ribuan bahaya menanti. Aku sudah membulatkan tekad untuk masuk ke sana. Ayo kita bentuk tim dan selesaikan misi ini bersama. Aroma yang sudah tidak asing lagi. Setelah setahun latihan tertutup, aku hampir mati bosan, sekarang akhirnya ada hiburan juga. Kau pikir kita mau main-main? Ini adalah petualangan nyata. Nyawa kita taruhannya, jadi sebaiknya kau tetap waspada. Karena kita akan melakukan hal besar. Kita butuh nama tim yang terdengar sangat gahar. Gimana kalau namanya? Pasukan Pembantai Kota. Sombong banget, awas lidahmu keseleo gara-gara kebanyakan omong. Takut apaan? Dengan nama ini, bakal bikin monster-monster itu gemetaran ketakutan. Keren, kan? Wenyu, menurutmu gimana? Boleh juga. Kedengarannya bisa membakar semangat. Oke, fix namanya Pasukan Pembantai Kota. Namanya emang punya wibawa tersendiri. Kak, kamu beneran pilih kasih ya? Tadi aja ngeledek, sekarang malah setuju. Dasar, lebih mentingin cowok daripada adek sendiri. Iya deh, aku yang salah. Puas. Mau masuk Dungeon, kan? Bayar 200.000 huasia, biar kalian selamat sampai keluar. Gak perlu, kami bisa urus sendiri. Aku kesini bukan buat nanya, tapi buat ngasih tahu. Kalian gak punya hak buat nolak. Bayar sekarang. Atau jangan harap bisa injak kaki di Dungeon ini. Apa bedanya ini sama ngerampok? Aku tahu tempat terpencil banyak orang kasar. Tapi gak nyangka bakal ketemu preman kayak kalian. Gimana nih? Kelihatannya mereka gak bakal lepasin kita. Aku cuma gak mau kalian mati konyol. Niat baik kok malah dikatain kasar sih. Bener, bayar uang keamanan segini emang murah. Daripada pulang tinggal nama, mending bayarkan. Gimana? Sudah dipikirkan. Orang pintar itu tahu kapan harus mengalah. Jangan paksa aku buat bikin muka kalian hancur berantakan. Aku belum pernah ketemu orang yang bisa bikin mukaku hancur. Tapi kalau orang yang bakal bikin mukamu hancur, dia sudah ada di depan matamu sekarang. Berani-beraninya nyentuh bosku, cari mati ya.
Ini. Aura emas. Kekuatan yang melegenda itu. Jangan-jangan kamu adalah... Bos, saya salah? Ampun. Saya nggak tahu kalau bos sehebat ini. Maafkan kelancangan saya tadi. Setidaknya kamu masih punya otak buat sadar diri. Bos, kita lepasin mereka gitu aja. Mana mungkin, dendam ini pasti bakal kubalas. Biarpun dia hebat, terus kenapa? Biarin mereka jadi tameng buat kita. Terus kita ambil semua harta karunnya. Gimana? Arg. Mayat. Banyak banget mayat. Tenang, ada aku. Tetap di dekatku. Awas, itu bukan cuma luka biasa. Dia berubah. Serang, Raja Serigala, habisi mereka. Waspada semuanya, jangan sampai tergigit. Atau kalian akan tertular. Berani menyerangku? Kau pikir aku selemah itu? Hah? Biar kutunjukkan pada bajingan-bajingan ini. Siapa lawan mereka sebenarnya? Suara apa itu? Zombie. Tadi itu cuma pemanasan. Inilah dalang dibalik semua infeksi ini. Zombie neter. Hati-hati, serangan mereka jauh lebih kuat. Jangan sampai tergores sedikit pun. Mereka takut api. Suzisia, cepat gambar sesuatu. Sial, mereka sulit sekali dihabisi. Seolah-olah mereka bisa bangkit terus. Jangan sentuh dia. Kenapa jumlahnya makin banyak? Kalau begini terus, kapan semua ini akan berakhir? Persediaan bubuk dombaku juga hampir habis. Kalian boleh mengabaikan dunia ini. Tapi orang yang kuinginkan, harus tetap selamat. Siapapun yang menghalangi, akan kuhancurkan. Ini adalah perpaduan antara kekuatan emas dan bakat tanpa batas yang menyatu sempurna. Selesai. Gila, keren banget kekuatanku. Luar biasa. Benar-benar jenius tingkat ganda. Sepertinya latihanku di Menara Somo tidak sia-sia. Teknik pengendali ganda ini memang hebat. Ini baru peringatan kecil untuk kalian. Kau yang haus darah. Akhirnya orang yang akan menghentikanmu telah tiba. Aku sudah menemukan 3 fragmen jiwa. Bagaimana dengan kalian? Kami berhasil mendapatkan 2. Baguslah kalau begitu. Ayo cepat, kita harus segera bertemu dengan Hiu. Akhirnya, fragmen jiwa banteng yang paling sulit didapat sudah di tangan. Sekarang kita sudah mengumpulkan 5 fragmen jiwa. Jika 3 tetua menggunakan 6 fragmen ini untuk merapal mantra, aku pasti bisa bangkit kembali, kan? Bau apa ini? Jangan dihirup, ini gas beracun. Hehehe. Hebat juga kalian. Bisa mendapatkan pusaka tingkat tinggi seperti ini. Terima kasih, kami ambil alih sekarang. Ini adalah racun tingkat tinggi. Semakin kau merapal mantra, semakin terkuras energi spiritualmu. Semakin kuat dirimu, semakin kau akan merasa tak berdaya. Serpihan jiwa ini akan aku ambil sebagai imbalannya. Katanya kalian punya ikatan kuat, kalau begitu, saling temani saja di jalan menuju neraka. Tidak. Namaku belum dikenal dunia. Mana mungkin aku mati di tempat seperti ini. Aku harus tetap hidup. Aku bersumpah akan melindungimu. Kau pasti selamat. Tidak, kalian semua harus tetap hidup. Karma itu nyata.
Di tas orang itu ada bubuk pelukis jiwa. Itu bisa menetralkan racun dengan cepat. Kenapa baru bilang sekarang? Ini berhasil, Kak. Cepat hirup ini. Ini, ambil. Cepat pergi dari sini. Kau kenapa? Bangkitlah. Sisanya kuserahkan pada kalian. Aku. Akhirnya bangkit. 20 tahun aku menunggu. Akhirnya hari ini tiba juga. Andai Hiu melihat ini, dia pasti akan sangat bahagia. Hiu, maksudmu, dia adalah... Benar. Dia adalah putra kandungmu. Apa? Di mana dia sekarang? Hiu terinfeksi mayat hidup neter. Kesadarannya mulai hilang. Dia bisa berubah kapan saja. Dia sekarang ada di ruang bawah tanah sekolah Jiang Cheng. Aku mulai berubah. Cepat pergi. Tidak, aku akan tetap di sini bersamamu. Pergi. Sial. Aku benar-benar ceroboh. Kitab jiwa emas perak milikku bisa menahan mutasimu. Maaf. Aku terlambat. Kak Hiu, minta tanda tangannya dong. Aku fans beratmu. Kak, ada waktu buat makan bareng? Aku yang terakhir deh. Dengar ya, dia itu sudah ada yang punya. Aku kesini buat nyelesain Dungeon, bukan buat tebar pesona. Awas ya, kalau macam-macam kupatahkan kakimu. Kau lihat sendiri kan, aku mau pergi. Tapi mereka malah mengerumuniku. Gak mau tahu, kecuali kau beri aku satu ciuman. Jangan coba-coba ingkar janji ya. Kali ini, aku gak mau cuma di pipi, aku mau bibirmu.